Islam menginginkan kita sebagai umatnya untuk menjadi seseorang manusia yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Bukan hanya untuk diri kita, keluarga kita, bahkan untuk seluruh umat manusia. Nah, Allah sangat memahami keberadaan setiap hambanya gitu Ustaz ya. Maka surat ini juga menenangkan Nabi Muhammad dan kita semuanya ya, bahwa beban kehidupan itu ya dirasakan oleh kita juga. Ini menarik Ustaz ya, sebelum ayat terakhir ini ada ayat fa inna ma'al usri yusra gitu Ustaz ya. Inna ma'al usri yusra. Bisa nggak dijelasin kepada kita? Kita memahaminya ini setelah ada kesulitan, di balik kesulitan ada kemudahan gitu. Ini kan juga sebenarnya luar biasa ayat ini memberikan sebuah prinsip hidup ya untuk kita menjadi lebih tenang. Tapi bagaimana kita bisa memahami lebih jauh lagi untuk ini bisa menjadi pegangan buat kita? Jadi ayat fa innamal usri yusra itu adalah jaminan dari Allah bahwa di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Jadi itu kan memang disebutkan dua kali ya. Seolah-olah setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi kita membaca terjemahan itu tidak seperti itu. Para ahli tafsir mengatakan alif lam ma'rifat ya, yang terulang dua kali itu menunjukkan satu hal, satu substansinya, satu masalah. Jadi innamal usri itu dua kali, itu satu kesulitan. Yusra itu disebutkan dua kali, kemudahannya itu dalam bentuk nakiroh atau indefinitif. Nah, itu menunjukkan dua hal yang berbeda, dua hal yang kemudahan yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi kesimpulannya para ahli tafsir mengatakan kalau kita menghadapi satu kesulitan yang sama, maka Allah akan memberikan dua kemudahan. Satu kesulitan, ada dua kemudahan. Jadi ini memberikan ketenangan batin kepada kita. Kalau kita tidak boleh pesimis, tidak boleh pesimis, tidak boleh terpuruk ya. Kita harus yakin terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ada satu kesulitan, Allah beri dua kemudahan. Nah, itulah yang dirasakan, dijiwai penuh oleh Rasulullah SAW ketika mengemban dakwah Islamiyah ini ya. Dengan pertolongan Allah ini semua bisa tertangani, terselesaikan dengan baik gitu. Nah, ini prinsip di dalam hidup agar kita senantiasa terus berkarya, terus memberikan kontribusi, jangan diam, jangan berpangku tangan, bermalas-malasan. Karena masalah-masalah yang dihadapi oleh umat ini begitu banyak. Dan setiap sektor itu harus diisi. Ya, kita mungkin tidak punya banyak tangan, tidak punya banyak telinga, tidak punya banyak kaki untuk menyelesaikan itu semua. Nah, yang perlu dilakukan adalah berbagi tugas. Nah, pembagian tugas, berbagi peran itu sangat penting. Nah, disinilah pentingnya dakwah itu secara melembaga, terlembaga. Ada yang membidangi persoalan akidah, ada yang nanti membidangi membackup masalah hukumnya, ada yang membidangi nanti masalah ekonominya, ada yang membidangi nanti masalah bagaimana menghadapi arus informasi yang sudah bias, ya, sudah melenceng, harus diluruskan. Ada bidang informasinya, komunikasi, ada yang bidang fatwanya, seperti itu. Ada bidang pemberdayaan dakwahnya, ada bidang hubungan keluar untuk menjaga. Nah, ini semua menjadi satu kesatuan. Itulah dakwah seharus melembaga seperti itu. Nah, itu yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, membagikan peran-peran yang tepat kepada para sahabat-sahabatnya. Mana yang menjadi diplomat, mana yang menjadi juru dakwah, mana yang menjadi pemimpin panglima perang. Ya, nah itu bagian dari karya-karya tersebut. Faida faraghta fansab. Jadi kita harus pandai-pandai ya memfungsikan ayat ini dalam kehidupan kita. Iya, kalau sekarang ini kita sibuk mencari seorang motivator yang kemudian bisa memberikan motivasi. Ayat ini jauh sebelumnya memberikan motivasi untuk kita senantiasa bekerja keras, berupaya, berkarya, bagaimana menggali potensi kemampuan kita gitu Ustaz ya, untuk bisa yakin sekali bahwa Allah berikan sel-sel otak ini adalah untuk menunjukkan kejati dirian manusia gitu Ustaz ya. Maka merugi sekali orang-orang yang tidak menggunakan akal pikiran ini Ustaz ya, untuk selalu berkarya gitu Ustaz ya. Jadi memang salah satu motivasi hidup dari ayat ini yang kita ambil adalah kita harus memanfaatkan dan memaksimalkan waktu ya. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah, kira-kira pesannya itu. Jadi
kita merasa nih udah beres selesai, udah ntar aja besok, Iya, masih ada yang ini lain. sering Atau masih mengandalkan, ya, masih ada besok, masih ada orang lain. Nah itu nggak boleh seperti itu. Iya, iya. Jadi apa namanya, apalagi kalau terkait dengan masalah ibadah jangan kita tunda-tunda. Ya, kalau kita ada sekarang yang bisa kita sedekahkan saat ini. Sholat juga jangan kita tunda-tunda, ntar aja masih lama. Nah, ini tidak seperti itu seorang muslim ya. Oleh sebab itu ada hikmah, ada pepatah yang mengatakan la tuajil amalal yaumi ilal ghad. Ya, jangan kamu tunda-tunda pekerjaan hari ini untuk esok hari. Artinya kalau kita bisa selesaikan pekerjaan hari ini, kenapa harus ditunda besok hari? Iya, karena besok hari urusannya pasti beda lagi. Urusannya akan beda lagi seperti itu ya. Dan ada ungkapan kan yang jelas bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin rugi. Ya, siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin celaka. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Ya kan? Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, ini prinsip hidup nih, etos kerja kita ditekankan sekali oleh agama Islam. Sebab agama Islam ini adalah agama kerja, agama amal. Ya, harus didedikasikan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita sudah mempunyai cap sebagai umat terbaik gitu ya Ustaz ya, dan ini harus kita buktikan. Ditambah lagi motivasi dari Quran di mana Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kita. Allah sangat tahu sekali kemampuan hambanya. Allah tahu bahwa manusia pasti mengalami kesulitan, tetapi Allah mengatakan di balik kesulitan itu Allah pasti kasih ada jalan kemudahan. Nanti kita lanjutkan kembali ya Ustaz ya pada segmen yang terakhir, dan sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami. Masih ada satu segmen lagi untuk kita bahas tentang bagaimana kita sebagai umat Islam untuk terus berkarya.